Jika kalian adalah pecinta film tentang penjara, ini adalah film yang kalian tunggu-tunggu. Karena film ini mengisahkan tentang sebuah penjara yang di dalamnya memiliki pertahanan dengan kekuatan super yang sangat bervariasi dan luar biasa. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Corrective Measure. Film ini cocok untuk ditonton oleh kalian karena film ini digadang-gadang adalah film terakhir yang diperankan oleh Bruce Willis. Film ini bercerita tentang penjara yang dimana dunia kala itu mengalami bencana nuklir yang menyebabkan para masyarakat bermutasi dan memiliki kekuatan super. Kondisi penjara saat itu seperti penjara pada umumnya. Perbedaannya, nantinya pemeran utama dalam film ini diceritakan memiliki kekuatan yang di luar nalar. Makanya dia disebutkan penjahat yang sangat berbahaya dan akan mengisahkan bagaimana pelarian yang akan dilakukan oleh pemeran utama dalam film ini. Terjadi beberapa plot twist yang tak disangka akan terjadi seperti itu. Penasaran bagaimana keseruannya film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan ada seorang pria yang diserang oleh sekelompok penjahat. Karena pria tersebut telah gagal menghabisi seorang pria dengan nama Jack Walkers atau memiliki nama samaran Payback. Tak lama kemudian ternyata Payback telah datang kepada mereka. Terlihat kelompok tersebut memiliki kekuatan super yang berbeda-beda. Nah, di sini Payback memiliki kekuatan super dengan fisik yang sangat kuat. Sehingga Payback dapat mengalahkan mereka semua dengan sadisnya. Dan di saat yang bersamaan, pihak kepolisian pun datang dan menangkap Payback. Dan inilah film Corrective Measure. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan kondisi dunia saat itu sedang dalam keadaan kacau balau. Karena dari setiap penjuru dunia mengalami bencana nuklir yang luar biasa. Bencana tersebut mengakibatkan sebagian besar manusia mendapatkan dampak nuklir tersebut. Menariknya, dampak dari nuklir menyebabkan mutasi gen pada manusia dan mereka menjadi manusia super yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Salah satu contohnya ketika di awal film kita diperlihatkan Payback dengan orang-orang yang menyerangnya memiliki kekuatan. Bencana tersebut dinamakan dengan Pulse. Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan orang-orang yang memiliki kekuatan super, yakni membuat sebuah penjara khusus. Penjara tersebut bernama Sunbit. Kemudian tayangan TV memperlihatkan wawancara antara reporter dan kepala sipir yang bernama Devlin dan dibuka dengan penangkapan dari Payback. Devlin saat ini sedang menjelaskan bagaimana ketatnya penjara Sunbit. Bahkan sampai saat ini belum ada yang bisa kabur dari penjara tersebut. Devlin pun memberitahu mereka bahwa di penjara bukan menjadi sipir tapi pengawas. Devlin pun memberitahu prestasi-prestasi yang telah Sunbit capai. Salah satunya adalah Sunbit berhasil menahan penjahat paling berbahaya yang bernama Lobe. Akan tetapi ketika para reporter mulai menanyakan kebijakan-kebijakan Sunbit yang kurang adil, Devlin pun langsung marah dan bereaksi menutup wawancara tersebut. Di sisi lain, para tahanan baru pun mulai tiba di penjara Sunbit, termasuk Payback. Di sana Payback bertemu dengan musuh bebuyutannya yang bernama Diamond. Tidak hanya itu, di sana akan diawasi oleh beberapa sipir pengawas. Mereka bernama Felicia, Brody, dan Danny. Dengan alat yang mereka punya, alat tersebut dapat menghilangkan kekuatan super. Bahkan ketika para napi tidak menurut, para pengawas dapat menyalakan alat pengaman dan membuat mereka tidak berkutik. Selain itu, Payback pun diberikan beberapa pakaian dan selimut untuk dibawa ke dalam kamar sel yang akan dia tempati.
Kemudian keesokan harinya, para napi pun berkumpul di sebuah lapangan, yang dimana lapangan tersebut ada seorang musuh bebuyutan Payback, yakni Diamond. Tanpa basa-basi, mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. Terlihat di sini meskipun Payback kehilangan kekuatannya nih, ia masih mengimbangi pertarungan yang diberikan oleh Diamond. Apalagi jika ia menggambar salib di muka dirinya, seakan-akan kekuatan fisik dia bertambah, sehingga Payback pun akhirnya mengalahkan Diamond. Dan ketika ia akan menghabisinya, para pengawas pun akhirnya turun tangan dengan menyetrum mereka. Lalu terlihat Diego yang didatangi oleh The Conductor. The Conductor memberikan beberapa penjelasan kepada Diego terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di antara para napi. Satu persatu aturan-aturan pun ia jelaskan kepada Diego. Aturan nomor 1, jangan membuat masalah di penjara. Aturan nomor 2, yakni urus urusanmu dengan sendiri, jangan cari masalah. Aturan ketiga, jangan biarkan napi yang lain menyeretmu ke dalam sebuah masalah. Dan aturan nomor 4 nih, yakni jangan pernah meminjam barang kepada yang lainnya. Lanjut, lalu kemudian ada teman The Conductor dan Lobe yang bernama Darius. Ia bertubuh besar dan memiliki muka seperti alien. Selain itu, The Conductor menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa keluar dari penjara karena sangat ketatnya pengamanan di sana. Kemudian ada sesuatu yang menarik ketika dia itu mengatakan di mana Lobe berada. Tiba-tiba wajah The Conductor langsung terdiam dan menyuruhnya untuk tidak pernah membahas nama Lobe. Terungkap pula bahwa kekuatan Lobe adalah dapat mengendalikan pikiran seseorang. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Lobe yang akan dibawa ke ruang sidang. Yang dimana ketika Lobe berhasil menjawab beberapa pertanyaan dari pihak penjara, maka ia akan keluar dari penjara berkat mendapatkan remisi. Akan tetapi, sialnya nih, para pihak penjara selalu menjebak agar tidak dapat mendapatkan remisi tersebut. Julius Loeb, evaluation. Parole denied. Apalagi ketika sidang itu telah usai, Lobe didatangi oleh Delphine. Ungkapan bahwa dirinya membutuhkan jasa Lobe untuk mempengaruhi pihak bank agar uang yang ada di pihak bank masuk ke dalam rekening miliknya. Karena tak lama lagi Delphine akan mendapatkan pensiun, sehingga dengan takutnya ia ingin pensiun dengan memiliki uang yang sangat banyak. Kemudian, scene memperlihatkan kondisi ruang perawatan napi yang sedang terluka. Di sana terlihat Payback yang sedang terbaring lemah dengan beberapa napi yang sedang dirawat di sana. Menariknya di sana ada seorang napi yang memiliki kekuatan regenerasi. Tak lama kemudian Diego pun datang ke ruang perawat. Saat itu ia bertugas sebagai cleaning service. Melihat wajahnya yang lugu, Dr. Joseph pun mencoba untuk mendatangi dirinya dan berbincang sedikit dengannya. Karena dokter menilai ia tidak berbahaya seperti para tahanan yang lainnya. Setelah itu, Lobe pun terlihat dan mendatangi ruang rawat untuk melakukan beberapa perawatan terhadap kesehatannya. Dan di saat yang bersamaan, Payback pun datang, lalu melumpuhkan sang dokter kemudian akan menyerang Lobe. Beruntungnya, saat itu Diego pun datang menolong Lobe dan mencoba untuk melumpuhkan Payback. Hal ini pun terdengar oleh para tahanan yang lainnya. Sehingga ketika makan siang pun tiba, Diego pun diberikan beberapa tanda terima kasih dari tahanan yang lainnya berupa makanan ringan. Selain itu, The Conductor pun memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Diego. Setelah itu terlihat Darius harus mendatangi The Conductor dan memberikan sebuah sendok besi. Karena saat itu para tahanan ketika mereka makan hanya menggunakan sendok dan garpu plastik. Kemudian Darius pun mengajak Diego untuk bertemu dengan Lobe.
Karena Lobe di sini ingin memberikan terima kasih kepada dia itu karena telah menyelamatkannya. Apalagi di sini Lobe memberikan beberapa kerjasama kepada Diego untuk bekerja dengannya. Akan tetapi Lobe pun memberikan waktu kepada Diego untuk memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Delphine pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengawasi orang yang ia tunjuk. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang bernama Felicia. Felicia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Delphine, yakni membuat Lobe untuk menggunakan kekuatannya agar rekening bank dapat masuk ke dalam rekening Delphine. Dengan santunnya, Alvin hanya memberikan beberapa pilihan kepada Felicia, yakni pilihan tersebut adalah Felicia akan mengangkat dirinya untuk menjadi penerusnya. Pilihan kedua, yakni akan memberikan sebuah surat kepada pihak pusat agar Felicia dideportasi dari Sunbeat. Karena mendengar pilihan tersebut, dengan secara terpaksa Felicia pun memilih untuk tidak tahu apa-apa dan mengarahkan Delphine akan mengangkat dirinya. Kemudian selama makan siang pun telah usai. Kali ini waktunya The Conductor melakukan sidang untuk remisi yang akan ia dapatkan. Tetapi sialnya para pengawas atau para sipir pun melakukan hal yang sama kepada The Conductor. Sehingga teknisi yang ada dia dapatkan itu akan menjadi sebuah mimpi saja. Hal ini membuat The Conductor sangat marah besar dan ia pun menggunakan sendok yang telah diberikan oleh Darius untuk membuka kunci yang dipasang pada kakinya. Sehingga The Conductor pun kembali mendapatkan kekuatannya. Seperti nama samaran yang ia emban yakni The Conductor, ia pun langsung menggunakan kekuatannya dengan menyetrum beberapa para pengawas. Dan membuat sebuah konslet listrik yang sehingga para napi pun mendapatkan kembali kekuatan mereka. Di tempat lain, Delphine yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh Morales agar ia menghabisi The Conductor. Lagi, Morales mendapatkan sebuah perintah dari Delphine untuk menghabisi The Conductor dengan tangan kosongnya yang begitu kuat. Hal ini pun diketahui oleh para reporter sehingga mereka memberitakan bahwa terjadi kebakaran di Sunbeat. Kemudian musim berganti. Scene memperlihatkan Delphine yang sedang menjelaskan bagaimana ia memiliki sebuah ruang isolasi. Yang dimana ruang isolasi itu memiliki waktu yang berbeda sehingga siapapun yang ada di dalamnya akan merasakan waktu berjalan dengan lambat sekali. Tujuan Delphine memberitahu ruangan tersebut karena ingin menggunakan Diego agar ia dapat mempengaruhi Lobe untuk bekerja sama dengan Delphine dalam mengalihkan sebuah rekening ke dalam rekening miliknya. Setelah itu Delphine pun mendatangi Lobe dan memberikan rentan waktu 1 kali 24 jam agar bunyi sepakat untuk membantu dirinya dalam mengalihkan rekening. Di sini Lobe mengiyakan apa yang diinginkan oleh Delphine. Secara bersamaan Lobe pun meminta kata sandi Wi-Fi agar dirinya dapat melakukan aksi mengalihkan rekening. Kemudian scene berganti memperlihatkan Felicia beserta beberapa pengawas sedang melakukan penyisiran di sebuah ruang bawah tanah. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengetahui kerusakan kelistrikan yang berada di Sunbeat. Dan mereka pun melakukan beberapa perbaikan akibat kerusakan yang dilakukan oleh The Conductor. Di tempat lain, Diego pun mendapatkan beberapa surat dari keluarganya. Dan di saat yang bersamaan pula, Lobe mendapatkan sebuah tablet smartphone yang diberikan oleh salah satu pengawas di sana. Pengawas itu bernama Dani. Ternyata Dani adalah seorang petugas yang telah memberikan sendok berbahan logam kepada The Conductor sebelumnya. Setelah mendapatkan tablet, ternyata Lobe melakukan beberapa pertanyaan.
Kemudian Danny pun membangunkan beberapa tahanan yang sedang tertidur. Di tempat lain, Delphine sedang melakukan pembicaraan dengan Felicia mengenai progres perbaikan sumber daya yang pernah dihancurkan oleh The Conductor. Kemudian, Sin memperlihatkan Payback dengan wajah salib di mukanya menemui Diamond di tempat olahraga para tahanan. Lalu, Sin memperlihatkan Diego yang menemui Lobe dan menceritakan bagaimana The Conductor telah tewas akibat diserang oleh para sipil atau pengawas. Lobe hanya memberitahu kepada Diego bahwasanya para tahanan sudah menahan kesabaran mereka, sehingga tunggulah tanggal mainnya. Diego yang mendengar perkataan dari Lobe pun seakan-akan tidak tahu maksud dari perkataannya. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan Felicia yang sedang protes kepada Delphine karena keputusan yang ia keluarkan tidak menjadikan Felicia sebagai penerusnya, melainkan oleh Brody. Setelah itu baru dia hanya bertemu dengan Morales dan terlihat Brody tidak senang akan keputusan dari Delphine, meskipun ia akan menjadi penerus Delphine. Meskipun Diego terlihat lemah, akan tetapi ia selalu berlatih dalam menunjang fisiknya. Dan di mana hari pensiun Delphine pun tiba. Ia memberitahu kepada Brody bahwa akan mempertahankan Felicia untuk membantu Brody dalam pengerjaan sistem lapas. Setelah itu, Delphine pun menemui Lobe agar rekening bank lain masuk ke dalam rekening bank Delphine. Di sini, dengan tablet miliknya, Lobe pun langsung mengerjakan apa yang Delphine katakan. Akan tetapi yang dilakukan oleh Lobe tidak hanya mengalihkan rekening bank. Ia pun melakukan beberapa batasan agar keamanan alat yang digunakan oleh para tahanan pun mati. Di tempat lain, di tempat perkumpulan para tahanan, Payback dan Diamond sedang melakukan pertarungan terakhir bagi mereka. Di saat yang bersamaan, para pengawas pun mencoba untuk menghentikan mereka dengan cara mengaktifkan alat yang mereka miliki. Diego yang sedang berada di ruang perawat terlihat sangat gundah gulana karena kekuatan miliknya dapat merasakan emosi-emosi yang sedang dirasakan oleh para tahanan. Di sisi lain, Felicia mencoba untuk menghubungi Delphine dan memberitahu bahwa keadaan Felicia sedang kacau balau akibat parasit mengamuk. Delphine yang sudah mengetahui bagaimana rekening bank miliknya sudah terisi uang yang sangat banyak dan ditambah itu adalah hari di mana ia akan pensiun. Ia mencoba menghiraukan hal tersebut. Sayangnya hal itu tidak berhasil karena semua sistem yang berada di dalam Sunbeat telah diretas oleh Lobe. Terlihat kekacauan yang luar biasa pun terjadi di antara para tahanan. Karena kekuatan yang mereka miliki sungguh bervariatif dan luar biasa. Dan yang mendominasi dalam pertarungan tersebut adalah Diamond. Selain itu, terlihat para pengawas atau sipil sangat kewalahan menghadapi para tahanan yang sedang mengamuk. Setelah itu, Felicia menyuruh Brody untuk turun ke ruang bawah tanah untuk mereset kembali sumber daya yang ada di sana. Menariknya, saat itu Diamond pun turun ke ruang bawah tanah tersebut, sehingga perkelahian antara Diamond dan Brody pun tak terelakkan. Dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh Brody yang dapat mengelabui beberapa serangan yang ia lakukan. Menariknya, di ruangan Lobe, ia berhasil menggunakan kekuatannya yakni kesadaran yang ia miliki berpindah ke tubuh Delphine, sehingga dapat dikatakan mereka itu bertukar jiwa. Lobe menggunakan tubuh Delphine dan Delphine menggunakan tubuh Lobe. Kemudian Brody pun berhasil mereset kembali sumber daya yang berada di Felicia, sehingga para tahanan pun dapat dikendalikan oleh para pengawas.
Lalu setelah itu pengawas pun masuk ke dalam kamar sel Lobe dan menyalahkan kejadian ini kepada dirinya. Sehingga pihak Sunbeat pun memasukkan Lobe ke dalam ruangan isolasi khusus yang memiliki waktu yang sangat lambat. Lalu Lobe Delphine pun menemui Felicia dan memberitahu bahwa dirinya akan menjadi beliau. Dan terlihat Payback yang merasakan kesenangan karena telah menghabisi para tahanan yang memiliki dosa menurut dirinya. Lalu terlihat Dr. Joseph pun sedang merawat beberapa napi yang sedang terluka. Tak lama kemudian Diego pun datang ke ruang perawatan. Terjadi perbincangan antara mereka. Akibat peristiwa tersebut, Dr. Joseph dan Felicia pun bekerja sama akan membuat klasifikasi kekuatan di antara para tahanan. Selain itu, mereka mengubah sistem di dalam penjelasan tips menjadi lebih baik. Scene terakhir memperlihatkan Felicia yang telah menjadi kepala sipir di Sunbeat. Lalu scene memperlihatkan Lobe yang sudah senang dan santuy karena telah keluar dari penjara. Lalu scene memperlihatkan Delphine yang sudah senang dan santuy karena telah keluar dari penjara dan memiliki uang yang sangat banyak. Dan ia pun tidak lupa mengeluarkan teman terbaiknya, yakni Darius. Tamat.